Molly, ambillah ketiga bagian tubuh ini dulu, kata Qin Chen sambil tersenyum kepada Molly. Hati Molly yang sebelumnya marah membeku sesaat. Dia memandang ketiga tubuh di depannya dengan tidak percaya. Ini semua adalah tubuh setingkat Kaisar Dewa. Perlu dicatat bahwa di dalam tubuh fisik Kaisar Dewa, setiap potongan daging dan darah mengandung asal-usul yang menakjubkan dan sangat berharga. Laut kosmik dapat ditukar dengan harta yang tak terhitung jumlahnya. Apakah Demon King ini begitu baik? Di samping itu, Dewa Klan Surgawi dan yang lainnya juga sedikit terkejut. Hubungan antara kedua orang itu memang luar biasa. Tubuh setingkat Kaisar Dewa tidak diberikan begitu saja kepada mereka. Kenapa kamu tidak menginginkannya? Melihat kurangnya reaksi Molly, Qin Chen mengerutkan kening. Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan menyimpannya. Buang daging dan darahnya. Kenapa tidak? Molly tiba-tiba menjadi cemas. Sial, aku jelas pantas menerima ini, kenapa tidak? Ledakan. Molly sedikit pendiam pada awalnya. Dia merasa bahwa dengan menampilkan barang-barang Qin Chen langsung di depan semua orang, bukankah itu akan membuat orang lain merasa bahwa dia telah menjadi pengikut Qin Chen? Tetapi ketika dia melihat bahwa Qin Chen sebenarnya mencoba mengumpulkan daging dan darah Kaisar Dewa, dia segera menjadi cemas. Dia bergerak maju, dan wow, cekungan darah yang dibentuk oleh struktur jurang membuka mulutnya, dan dalam sekejap, 3 daging dan darah Kaisar Dewa yang besar ditelan dalam sekejap. Hati-hati, ini adalah daging dan darah Kaisar Dewa. Jangan menelannya dengan mudah. Kamu menelan terlalu banyak sekaligus. Ketika nenek moyang Komodo melihat ini, mata mereka langsung melebar dan mereka buru-buru berseru sambil menatap Molly dalam ketidakpercayaan. Astaga, apakah orang ini idiot? Ini adalah daging dan darah Kaisar Ilahi. Setiap bagiannya sangat berharga bagi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar. Ini mengandung energi yang menakutkan dan tidak dapat dengan mudah dicerna. Jika terlalu banyak yang tertelan, tubuh akan pecah dan meledak di tempat. Sama seperti Saroye dari klan Komodo, sebelumnya ia hanya menelan sebagian kecil daging dan darah nenek moyang masyarakat naga hitam, namun kini kekuatan iblis tersebut langsung menghancurkan nenek moyang masyarakat naga hitam, klan bayangan, dan Dewa Surgawi. Mereka bertiga menelan setengah tubuh Kaisar Dewa dalam satu tegukan. Bukankah ini mencari kematian? Bahkan beberapa Kaisar Dewa yang kuat tidak akan berani memurnikan daging dan darah ketiga Kaisar Dewa yang kuat ini sekaligus. Aturan dan asal-usul yang terkandung dalam daging dan darah Kaisar Ilahi berbeda-beda. Siapa yang bisa mencerna semuanya sekaligus? Ledakan. Ketika semua orang berteriak dan membuka mulut, aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Molly. Panggilan. Tubuhnya langsung menggembung seperti balon. Nak, cepat keluarkan, kalau tidak kamu akan dicekik sampai mati. 3 Kaisar Dewa mengandung aturan dan asal-usul Kaisar Dewa yang berbeda. Apa yang kamu lakukan tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Meledak. Pemimpin kerajaan Yong dan nenek moyang binatang Komodo buru-buru berseru, sangat cemas. Jangan khawatir, semuanya, orang ini mungkin tidak akan mati. Di sampingnya, Qin Chen menyipitkan matanya dan menatap Molly dengan percaya diri. Hanya ada 3 tubuh yang rusak, Molly harus bisa bertahan kan? Tidak bisa mati. Nenek moyang Komodo memandang Qin Chen dengan kaget. Ledakan. Di depan semua orang, aura Molly melonjak, dan kekuatan mengerikan Kaisar Ilahi meledak di tubuhnya, seperti gunung berapi yang meletus, meledakkan tubuhnya seperti balon dalam sekejap. Hahaha, sumber kekuatan yang begitu besar, bagus sekali, sempurnakan untukku. Tubuh Molly membengkak, hampir siap meledak.
Seluruh tubuhnya sangat menakutkan, seperti gunung berapi yang akan meletus, dengan bahaya meledak kapan saja waktu. Namun tidak ada rasa takut di wajahnya, malah ada sedikit keganasan dan kegilaan, bahkan sedikit senyuman garang. Kekuatan jurang, telanlah. Pada saat ini, Molly dengan panik mengaktifkan aura jurang di tubuhnya. Aura ini sangat tidak jelas dan dengan cepat menyelimuti asal-usul banyak kaisar dewa di tubuhnya, dengan cepat melahap dan menggabungkan mereka, dan mengubah kekuatan di dalamnya menjadi sumber Anda sendiri. Di bawah pengawasan semua orang, bukannya meledak, tubuh Molly pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Tubuh bagian bawah, lengan, kaki. Dalam sekejap, tubuh Molly yang telah menghancurkan dirinya sendiri telah tumbuh kembali, dan aura yang lebih menakutkan dari sebelumnya langsung keluar dari tubuh Molly. Ledakan. Kekuatan samar Kaisar Ilahi mengisi kekosongan, dan rambut hitam Molly berkibar, seperti dewa dan iblis, pamer secara sembarangan, dan posturnya memberi orang rasa arogansi yang tak tertandingi. Tingkat kultivasinya juga meningkat dengan cepat. Sebentar lagi, dia telah mencapai puncak Kaisar Dewa setengah langkah. Tapi seperti Qin Chen, dia masih selangkah lagi dari alam Kaisar Ilahi. Hah! Sumber Dewa Kaisar yang tak ada habisnya bergerak di dalam tubuhnya. Segera, aura di tubuh Molly menjadi tenang, dan dia merasakan tubuhnya penuh kegembiraan. Hahaha, aku, Molly, kembali lagi. Kali ini aku ingin melihat siapa yang masih menjadi lawanku. Dengan suara gemuruh, kehampaan di depannya runtuh, berubah menjadi jurang hampa sepanjang jutaan mil, berkelok-kelok ke depan. Anak ini benar-benar menelan semua daging dan darah dari 3 kaisar dewa agung, dan dia tidak meledak. Nenek moyang binatang Komodo tercengang. Mereka memandang Molly dan kemudian ke Qin Chen, dengan ekspresi kusam dan keheranan di wajah mereka. Apa-apaan ini? Dari mana asal kedua orang ini, dan mengapa mereka masing-masing begitu mesum? Nenek moyang binatang Komodo tidak dapat mempercayai matanya. Saya sudah lama mengetahui bahwa kedua orang ini luar biasa. Penguasa klan surgawi terkejut di dalam hatinya. Dia adalah satu-satunya di antara kerumunan yang pernah melihat Molly sebelumnya. Dia samar-samar merasakan kekuatan Molly, tapi sekarang hal itu masih membuatnya takut. Molly, meskipun tubuh fisikmu telah diperbaiki, kultivasimu masih perlu dikonsolidasikan. Ketika saya melihat ke belakang, setelah saya menyadari hati Kaisar Dewa di antara guru surgawi dan lainnya, saya juga akan berbagi sebagian darinya, kamu. Qin Chen menyaksikan Molly berhenti di udara. Setelah mencapai puncak budidaya Busendi, dia diam-diam menghela nafas lega. Takut setengah mati. Baru saja, Qin Chen hampir berpikir bahwa Molly akan memasuki alam Kaisar Ilahi di depannya seperti sebelumnya di dunia bawah. Untungnya, kami masih berada di garis start yang sama. Oke, jangan berpuas diri untuk saat ini. Ayo cari tempat yang tenang untuk berkomunikasi. Qin Chen melirik reruntuhan para dewa di kejauhan dan berkata kepada Molly. Di luar, masih banyak orang berkuasa yang memperhatikan, dan tempat ini bukanlah tempat yang baik untuk berkomunikasi. Haha, oke, Demon Qin, Qin Chen, kita akan berdebat lagi nanti. Molly memandang Qin Chen, bersiap-siap, sangat bersemangat. Saat ini, dia merasa penuh kekuatan dan dia bisa melakukannya lagi. Qin Chen memiliki ekspresi gelap di wajahnya, berbalik dan berkata, Kabru. Tuan, Kabru, yang menggigil di sampingnya dan sangat gugup, buru-buru terbang setelah mendengar kata-kata, Pak, apakah Anda ingin naik mobil kecil untuk berangkat? Tindakan ini membuat wajah Saroye tiba-tiba menjadi gelap.
Saroye buru-buru mendatangi Qin Chen dan menatap Kabulu dengan marah. Tuan, siapa orang ini? Kapan Anda memenuhi syarat untuk mempermalukan Anda? Bukankah ini selalu menjadi tugas bawahan? Saroye dia cemas, merasakan krisis yang kuat, menatap Kabru dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Boom, aura binatang komodo yang menakutkan itu langsung menekan Kabru. Kakak ipar, jangan terlalu bersemangat. Saya Kabru. Kami satu keluarga, teriak Kabru buru-buru. Kakak ipar. Keluarga. Saroye mengerutkan kening dan menatap Kabru. Iya, kakak ipar, saya Kabru dari klan Starbis. Adik saya adalah Sein Singli dari klan Starbis. Dia melamar Anda dari klan Komodo. Kakak ipar, apakah Anda lupa? Kata Kabru. Buru-buru. Singli, aku punya kesan. Saroye mengangguk, lalu mengerutkan kening dan berkata, tapi saat klan Starbismu datang untuk melamar, itu tidak berarti bahwa Singli adalah seorang jenius langka yang telah dilihat oleh klan Starbismu tak terhitung jumlahnya, zaman, dan kamu hanya ingin menikah beri aku pewaris tunggal klan Komodo. Saya ingat budidaya saya tidak tinggi pada saat itu. Kakak ipar. Kabulu buru-buru berkata, kakak ipar, apa yang kamu bicarakan? Siapa lagi di klan Komodo yang bisa menandingimu? Hanya jika kamu buta barulah kamu menyerah, hukum, cari orang lain. Pokoknya, aku, Kabru, tidak akan pernah menerima orang lain sebagai saudara iparku. Kata Kabru dengan marah. Hehe, kurasa kamu punya penglihatan. Saroye tidak bisa menahan senyum bahagia setelah mendengar ini.